Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Khana fitina azakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Isyrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Al-Imam Abul Barakat rahimahullah taala. Qala rahimahullah, iqlalul 'itab, mempersedikit mencela, mempersedikit perbuatan mencela terhadap teman. Wa minha al-irda'u 'anis sadiqi fi ba'dil makarih. Di antara prinsip yang harus kita terapkan dalam bergaul dengan sama manusia ialah menutup mata. Itu menutup mata. Dalam arti tidak terlalu membesar-besarkan tentang sebagian hal-hal yang tidak disukai pada diri teman kita. Tentunya ini permasalahan yang sifatnya pribadi. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu pula dalam menyikapi teman, bahwa teman kita itu juga manusia. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dalam menghadapi kekurangan teman yang mungkin kita tidak begitu suka, maka kita jangan terlalu sering mengomentari atau mencela. Hal ini menyebabkan putusnya persahabatan. Ya. Nah, jadi kekurangan di sini seperti kalau kerja malas, atau kalau makan menghabiskan makan temannya, ya, jatah temannya yang dihabiskan juga, ya, atau bicaranya ceplas-ceplos kesana kemari, gitu ya. Perkara-perkara yang memang kita tidak suka, ya. Tetapi hal itu selalu ada pada diri manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Itu menyebabkan manusia itu melakukan tindakan-tindakan yang banyak tidak disukai oleh orang lain. Keluhan, banyak mengeluh, banyak protes, hanya tuntutan, ya, hal-hal yang memang kebanyakan orang lain tidak menyukainya. Ini biasa terjadi pada manusia, termasuk kita dan juga teman kita. Nah, dalam menyikapi ini kita harus toleran, tidak boleh terlalu sering mencela
atau mengomentarinya, karena hal ini bisa menyebabkan putusnya persahabatan. Di sini disampaikan bait-bait syair yang mana isinya ialah mutiara hikmah tentang masalah ini. Wa yunsyadu, dan telah disenandungkan syair oleh seorang penyair. Sabartu ala ba'dil ada khaufa kulli. Aku sabar dalam menghadapi sebagian gangguan-gangguan temanku. Karena takut nanti akan mendapatkan gangguan temanku secara penuh. Ada sebagian tindakan teman kita yang mengganggu kita, maka kita harus sabar, khawatir teman kita itu justru tidak menggunakan gangguan secara sebagian, tetapi apa ini? Secara keseluruhan. Ya. Jadi sifat-sifatnya yang jelek tadi itu tidak sebagian yang ditampilkan kepada kita, tapi justru nanti bisa apa ini? Menampilkan semua sifat-sifat jeleknya. Maka dengan sabar diharapkan sifat-sifat yang jelek itu hanya sebagian, enggak semua ditampilkan di depan kita, ya. Sabartu ala ba'dil ada khaufa kulli. Aku sabar dalam menghadapi sebagian gangguan teman, khawatir mendapatkan seluruh gangguan yang dari teman tadi. Wa dafa'tu an nafsi bi nafsi fa'azzat. Aku berusaha menahan emosi diriku dengan kekuatan diriku sendiri. Fa'azzat. Maka hal itu menyebabkan diriku menjadi mulia. Jadi biasanya kan diganggu oleh sifat-sifat jelek teman kita, mudah terpancing emosinya. Nah ini berusaha untuk ditekan emosinya dengan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang ini insya Allah Ta'ala akan menyebabkan kemuliaan pada diri kita sendiri. Faya rubba izin saqali nafsi dullaha. Duhai, alangkah sering sikap gengsi, sikap merasa mulia, itu bisa mendorong diri seseorang menjadi hina. Diejek sedikit, enggak terima. Merasa kehormatannya diinjak-injak. Dia ingin supaya dihormati. Itu tidak disadari akan membawa diri seseorang yang merasa mulia dan gengsi tadi itu menjadi rendah. Wa ya rubba nafsin bitadalluli azzat. Duhai, seringkali jiwa yang merendah menjadi mulia. Diganggu, sabar, tidak gengsi, tidak merasa mulia, ya. Ini seringkali menyebabkan dirinya menjadi apa ini? Mulia. Wa jara'tuha al-makruha hatta tajarra'at. Dan aku meminumi, bahasa sebenarnya, meminumi diriku dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya. Fatajarra'at, supaya bisa minum sedikit demi sedikit. Maka yang tidak disukai tadi gangguan teman, ya. Aku berusaha meminumkan gangguan-gangguan yang tidak disukai diriku kepada diriku sendiri, supaya terbiasa sedikit demi sedikit meminum sesuatu yang tidak disukai. Walau lam ujariha kada las ma'azzat.
Dan seandainya aku tidak berusaha meminumkan perkara yang tidak disukai oleh diriku, seperti ini, niscaya akan kecut rasa diriku. Ya, akan merasa kecut, sumpek dan lain-lain. Ya, nah. Maksud syair ini, ikhwan fillah a'udzubillah, ialah bagaimanakah cara menghadapi sebagian sifat teman kita yang kurang baik secara pribadi, secara manusiawi, ya. Yang ini biasanya berkaitan dengan apa ini? Akhlak. Berkaitan dengan budi pekerti. Kata-kata demikian. Ya. Hatta dia itu pintar agama. Orang yang pintar agama belum tentu dia bisa mengamalkan dengan baik ilmu agamanya. Di antaranya ialah dari sisi akhlaknya banyak yang tidak disukai oleh orang lain. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang semacam itu yang akhlaknya, tindak tanduknya, kepribadiannya ada yang tidak baik? Maka para ulama dalam syair ini menjelaskan yang pertama ialah sabar. Itu cara untuk menghadapinya. Sabar. Jangan melawan gangguan dengan apa ini? Mengganggu. Jangan memperlakukan sikap jelek teman kita dengan sikap jelek dari kita. Jangan membalas. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa kita simpulkan dari syair ini, daf'un nafsi bin nafsi, yakni menahan emosi kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Menahan emosi, sabar, kemudian menahan emosi dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, dan yang ketiga, caranya ialah membiasakan diri untuk bisa menerima sesuatu yang tidak disukai oleh hati dan diri kita sendiri. Supaya terbiasa dan tidak kemudian diambil hati, dimasukkan dalam hati yang kemudian membuat dendam atau marah. Ya. Tiga cara ini, insya Allah Ta'ala menyebabkan teman kita tadi tetap menjadi teman kita. Dan kita akan dikatakan sebagai teman yang baik oleh teman kita. Sekalipun teman kita tadi bukan tipe teman ideal. Ya, nah, tetapi hubungan kita tetap lestari. Tapi ya, prakteknya memang sangat berat. Saya tidak mengatakan sulit, karena gampang kalau dilakukan. Ya. Tapi berat. Ya. Ada teman kita yang suka usil. Suka ganggu ketenangan kita. Suka bikin ulah di saat kita membutuhkan ketenangan. Tidak dihadapi dengan sabar, tapi dihadapi dengan apa? Kemarahan, emosi. Yang terjadi ialah pertengkaran. Dan teman kita sudah tidak akan berani lagi datang ke rumah kita. Dan kita juga apa ini? Males berhubungan dengan dia. Akhirnya apa? Ya sudah, putus. Padahal kalau kita sadari, kita sensus begitu ya, seluruh manusia, atau mungkin sebagian besar orang-orang yang ada di sekitar kita, itu pasti di samping memiliki kelebihan, juga memiliki banyak apa ini? Kekurangan. Kalau memang kita biasa bergaul baik dengan dia, lama-lama akan menemukan sifat-sifat kurang pada orang itu. Sebagaimana kita harus mengakui diri kita ini juga manusia biasa. Di samping ada kelebihan, teman kita nanti akan melihat lama-lama sifat-sifat yang kurang yang ada pada diri kita. Hanya saja, seperti biasa, manusia itu tidak rumongso.
Apa, Pak? Enggak rumongso. Tidak merasa. Tidak merasa kekurangan yang ada pada diri kita. Maka cocoklah pepatah. Ya. Apa itu? Hah? Kuman. Hah? Gimana itu? Kuman seberang lautan. Hah? Nampak ya? Terus? Gajah di pelupuk mata. Gimana? Gajah di pelupuk mata. Tidak nampak. Kuman. Di seberang lautan nampak ya. Kuman apa, Bu? Pokoknya begitulah. Itu pepatah Indonesia yang saya bawakan ini pepatah Arab ya. Nah, kesalahan besar, kekurangan besar yang kita miliki sendiri. Kadang-kadang kita tidak merasa kalau memang banyak kurang. Perasaan kita itu kita sudah baik sama teman kita ini. Perasaan kita ini sudah tidak pernah salah. Tapi kalau menilai kesalahan, kekurangan teman, sampai yang terselip di balik punggung teman kita, itu kita seolah-olah itu mengetahui. Ya, nah, sehingga pandangan kita selalu kurang terhadap teman kita tadi. Kebiasaan, ya, maka jangan dibiasakan. Kalau bisa kembalikan kepada fitrahnya. Gajah di pelupuk mata, ya mestinya nampak. Kuman di seberang lautan, ya mestinya tidak nampak. Ya, nah, baik. Seperti itu, Masya Allah. Selanjutnya, syair berikutnya. Wa ansyada Tha'lab. Tha'lab juga menyenandungkan bait syairnya. Ughammidu aini an sadiqi tajassuma. Aku sengaja memejamkan mataku terhadap kekurangan temanku. Tajassuma. Ya. Tajassuma. Dengan penuh perhatian. Ya. Ghammidu aini an sadiqi tajassuma. Aku sengaja menutup mataku dari kekurangan temanku. Tajassuma. Dengan penuh perhatian. Menutup mata itu dengan penuh perhatian. Tapi dibangsa-bangsa. Ka'anni bima ya'ti minal amri jahilu. Saya kesankan seolah-olah saya tidak tahu tentang urusan temanku yang jelek itu. Seolah-olah saya tidak mengetahuinya. Saya bikin saya seolah-olah tidak mengetahuinya. Wa ma biya jahlun ghayra anna khaliqati. Padahal saya ini tidaklah bodoh tentang masalah itu. Artinya saya tahu kalau itu adalah kekurangan yang ada pada teman saya. Hanya saja khaliqati, watak dan tabiatku, tutiku ihtimalal qurhi fima tuhawadu, mampu untuk menanggung sesuatu yang tidak baik disukai, yang menyebabkan berubahnya hati seseorang. Nah, ini prinsipnya Tha'lab dalam menyikapi kekurangan teman. Ya, jadi termasuk cara yang keempat ini. Dalam menyikapi kekurangan teman, tadi kan harus sabar. Kemudian yang kedua, ya, menahan emosi. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menerima kekurangan teman. Dan yang keempat ini, berusaha untuk menutup mata. Artinya
pura-pura tidak tahu lah. Seolah-olah tidak mengesankan ketidaktahuan tentang kekurangan itu. Supaya tidak terlalu banyak apa ini? Pikiran. Ya. Nah. Ingat, ini bukan berarti bertentangan dengan hadis ma ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Wa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Karena siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia berubah dengan tangannya. Maka jika tidak mampu, maka dengan apa ini? Lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka ini termasuk tanda lemah imannya. Tidak. Ini berkaitan dengan perkara-perkara mungkar yang berkaitan dengan agama. Ya, nah. Kalau ada teman kita yang kurang, maksudnya tadi itu kurang dalam hal apa ini? Dalam tabiat-tabiat, perilaku-perilaku. Ya memang itu apa ini? Manusiawi. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Ada yang punya kebiasaan, kemalas-malesan, ya. Ada yang kemudian suka usil. Ada yang kemudian sukanya ngomongnya itu ceplas-ceplos, ya. Dan lain-lain. Masalah-masalah pribadi. Kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi dan termasuk masalah-masalah apa ini? Pribadi. Ya, nah, begitu. Jadi caranya 4 tadi itu. Wali ba'dihim, dan sebagian penyair ada yang menyenandungkan syairnya juga tentang resiko. Nah, ini resiko orang yang tidak bisa menerima kekurangan teman. Akibat orang yang tidak bisa menerima kekurangan teman. Adapun penyair namanya ialah Bashar bin Bud. Bashar bin Bud. Idza kunta fi kullil umuri mu'atibah. Jika engkau selalu mencela setiap perkara yang dilakukan oleh teman. Ya. Sadiqaka lam talqal ladzi la tu'aqibuh. Maka engkau tidak akan mendapati seorang pun yang bisa lolos dari celaan. Kalau setiap kekurangan teman dikomentari, dicela, maka engkau tidak akan mendapati seorang pun yang selamat dari celaan Anda. Fa'is wahidan ausil akhoka fa'inna. Maka kalau demikian, hiduplah seorang diri. Atau kalau gak mau, ya sudah, hubungi lagi saudaramu. Fa'innahu muqarifu dhanbin ma'atan wa mujanibuh. Karena sesungguhnya saudaramu tadi itu kadang melakukan dosa, kadang menjauhi dosa. Wa in anta lam tashrab miraran alal qadah. Jika engkau tidak pernah minum minuman yang tidak meninggalkan kotoran, meninggalkan apa ini? Apa itu? Kalau minum teh, ampasnya. Jika engkau tidak pernah minum minuman yang meninggalkan ampas, zamita, maka engkau akan haus. Karena gak ada minuman yang gak meninggalkan ampas. Wa ajun nasi tasu masyaribu. Mana manusia yang punya minuman yang murni tidak meninggalkan ampas itu? Masya Allah, ini syairnya cukup bagus sekali ya. Ini celaan bagi orang yang tidak mau menerima kekurangan teman. Yang pertama dicela, kamu tidak akan punya teman. Karena kalau setiap ada kekurangan teman dikomentari, dicela,
Nggak ada manusia yang lolos dari celahan Anda. Maka bertemanlah kamu dengan binatang atau dengan apa, atau hidup seorang diri. Ya. Tidak, kalau nggak mau demikian, nggak mau hidup seorang diri. Setiap kali bergaul dengan orang mesti ada kekurangan orangnya, ya. Nah kalau sudah ada kekurangan dicela, dikomentari, ngomel-ngomel dia. Maka hiduplah seorang diri kuat. Atau di hutan menjadi orang hutan. Ya. Begitu. Kalau nggak mau sendirian, ya sudah. Bergaulah kembali dengan teman-teman dan saudara-saudaramu dan sadarilah mereka itu kadang melakukan dosa, ya kadang menjauhi dosa. Artinya mereka itu punya kekurangan dan kelebihan. Diumpamakan karena tidak ada minuman yang tidak meninggalkan ampas. Artinya semua minuman meninggalkan apa ini? Ampas. Sekalipun ampasnya cuma sedikit, ya kan? Sterilnya Masya Allah, tetap meninggalkan ampas. Kalau Anda tidak mau minum minuman yang meninggalkan ampas, maka Anda akan haus selamanya. Karena tidak ada minuman yang tidak meninggalkan ampas. Apa maksudnya? Ini nasihat yang cukup berharga dari para ulama kita, ya, dalam bersahabat, dalam bergaul dengan sesama manusia, ya. Begitu. Paham ya? Dikasih tahu cara-caranya menghadapi kekurangan teman, diberitahu juga akibat meninggalkan teman. Apakah ada dalil tentang masalah ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ada. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Anas bercerita, "Ma masastu dibajan wala harira alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ada di kitab, ya. Kitabnya semasa Irta. Aku belum pernah memegang dibaj wala harir. Dibaj itu sejenis apa ini? Sutra. Harir juga sutra. Saya belum pernah memegang kain sutra yang lebih lembut daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kain sutra itu lembut, ya. Sutra asli, bukan sedikit sutra, tapi sutra asli. Itu lembut sekali. Ternyata masih lebih lembut telapak tangannya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, memang tangannya Rasulullah itu tidak dipakai untuk nyangkul. Lembut, ya. Nah, profesi bilulela, ya. Dan itu dari ini, ya. Bukan berarti kalau kasar tangannya tercela, enggak. Cuma menggambarkan betapa lembutnya telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asra sinin. Sungguh aku telah membantu Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu. Rasulullah tidak pernah membentakku sama sekali. Wala li syai'in fa'altu lima fa'alta kada. Atau tidak pernah mengomentari ketika aku melakukan kekurangan dalam bekerja. Ngapain kamu melakukan seperti ini? Wala li syai'in lam af'alu. Atau tidak pernah mengomentari kalau aku kurang dalam melakukan sesuatu, ya, yang tidak aku kerjakan. Ala fa'alta kada wa kada. Mengapa kamu kok begitu? Enggak melakukan yang ini saja. Begitu. Jadi Rasulullah enggak pernah membentak, enggak pernah banyak apa ini? Komentar, ya. Nah, atas kekurangan apa ini? Membantunya tadi itu. Yang manusiawi. Bukan karena kurang tanggung jawab. Nah, Anas balik masih kecil, ya, biasa, ya kan? Anak-anak, ya kan? Nah, baik.
Ini ikhwan fillah a'azakumullah, prinsip dalam Islam tentang masalah iqlalul itab, yaitu mempersedikit apa ini? Celah kepada teman dan kekurangan teman. Ya. Nah, kata-kata mempersedikit itu berarti tidak menafikan mencela secara keseluruhan. Artinya, kalau kita ini benar-benar menutup mata secara keseluruhan, cuek, nggak mau tahu dengan kekurangan teman-teman kita, maka itu juga tidak bagus. Terlalu sering atau setiap kali lihat kekurangan dikomentari, dicela, juga kurang bagus. Nah, sehingga itulah makna bab iqlalul itab, mempersedikit celaan terhadap kekurangan teman yang dilakukan secara pribadi. Artinya perbuatan-perbuatan yang kurang yang sifatnya manusiawi, ya. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Bahwa hukum asal mencela terhadap kekurangan orang lain, ya, mengomentari kekurangan orang lain dalam masalah pribadi, itu ialah tidak dilakukan kecuali pada kondisi yang tepat. Tidak dilakukan kecuali kondisi yang tepat. Jadi tidak ditinggalkan seterusnya dan tidak dilakukan terus-menerus. Ditinggalkan seterusnya itu berarti tidak peduli dengan teman, dan ini tertanda kurang perhatian dengan teman. Dilakukan terus-menerus, setiap kali ada kekurangan teman dikomentari, dikit-dikit komentari, dicela, ini juga bisa menyebabkan putusnya hubungan. Maka harus ditempatkan pada tempatnya. Para ulama menyatakan seperti Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam kitab Adabud Dunya wad Din, Adabud Dunya wad Din, adab-adab permasalahan dunia dan agama. Inna kasratal itab sababul lil qati'ah. Terlalu sering mengomentari, mencela kekurangan teman yang manusiawi, seperti yang dicontohkan pada pembahasan tadi, itu menjadi penyebab putusnya hubungan dengan teman. Menjadi penyebab putusnya hubungan dengan teman. Wattirahu jami'ihi dalilun ala qillatil iktiraf bi amri shadiq. Berlebihan dalam meninggalkan celaan, yakni meninggalkan celaan secara keseluruhan, enggak mau mencela sama sekali, enggak mau mengomentari sama sekali kekurangan yang dilakukan oleh teman, ini menjadi pertanda kurang perhatian dengan urusan teman. Waqatilah, sungguh ada yang berkata, illatul mu'adah, qillatul mubalah. Penyebab permusuhan di antaranya ialah kurang peduli dengan urusan teman. Masya Allah, ini repot juga ini ya. Nah, tadi dibilang jangan terlalu banyak komentar, jangan suka mencela ya. Itu maksudnya jangan sering-sering terus komentari habis-habis, enggak ada yang sampai tersisa. Sekali ada yang tersisa lah, kasih habis ya.
Itu sudah nggak bagus, menyebabkan putusnya hubungan. Cuek, nggak mau peduli dengan kekurangan teman, mau mati, mau berbuat jelek, terserah kamu. Saya nggak mau peduli. Yang penting saya nggak niru kamu. Gitu. Ini penyebab permusuhan. Karena dianggap kurang peduli dengan urusan teman. Bala tatawassat halata tarki wa itabi. Tetapi harus adil. Kapan tidak menegur dan mencela kekurangan teman, dan kapan menegur dan mengomentari kekurangan teman. Harus adil. Harus pertengahan. Ya. Nah. Begitu. Baik. Kapan itu dilakukan? Ikhwan fillah azakumullah. Hal itu dilakukan di saat teman kita itu sudah keterlaluan dan dikhawatirkan jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, nah, misalkan biasa makan bagian teman, walaupun di situ sudah dianggap biasa dan nggak masalah lah, ada keriduan, ya, misalkan kumpul dalam satu kos, ya kan? Ada jajan, biasa dimakan bersama. Enggak ada temannya yang dimakan, dia juga biasa makan. Tapi dia keterlaluan. Ngambilnya itu langsung sampai habis. Dalam keadaan dia sendiri belum makan. Loh, kok habis? Biasa bos, sudah masuk perut. Begitu. Ya sudah, cukup toleran. Besoknya lagi, ternyata tidak sebatas itu. Sampai pada tingkat mengambil tanpa izin barang yang memang tidak biasa dimakan bersama. Berarti menjurus kepada pencurian. Maka saat ini kita praktekkan itu hadis ma'ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adaful iman. Sudah masuk dalam bab kemungkaran yang menjurus pada pelanggaran syariat, maka kita harus angkat bicara. Afwan ya akhi. Bukan berarti saya melarang engkau menggunakan barang milikku. Tetapi kita kan sama-sama sepakat. Makanan atau barang yang biasa kita gunakan bersama-sama, silakan diambil walaupun saya nggak ada. Tapi hal-hal yang memang kita tidak bisa bersama, yang saya simpan di lemari, jangan dijebol. Itu yang namanya pencurian. Lemarinya dijebol, diambil, nggak bilang. Ya, namanya pencurian. Itaqilah, itu tidak bagus. Ya, nah, ini termasuk rasa peduli dengan teman. Adil, dia sudah toleran ketika dia disakiti oleh ulah teman tadi yang nggak mau tahu. Tapi ketika sudah menjurus kepada kemungkaran dan pelanggaran syariat, maka kita angkat bicara tentang masalah itu. Cukup itu saja yang dibahas. Jangan kemudian sebetulnya di hatiku ini ada sederet catatan hitam untuk. Bukan satu bab. Ya, kamu terkena 50 pasal. Pasal pertama, begini. Pasal kedua, begini. Sampai akhirnya habis sudah. Ini masuk dalam jurang tadi itu. Terlalu berlebihan dalam mencela. Ya, sudah. Padahal asalnya toleran. Ketika ada pelanggaran ditegur, dia lupa prinsip. Cukup sampai di situ saja. Jangan kemudian nyambung-nyambung tentang masa lalu. Ya. Banyak pasal yang ditodongkan ke teman kita. Habis. Ya. Ya terlalu. Hanya ini penting sekali. Khususnya
yang biasa bergaul bersama-sama teman seperti di pondok pesantren atau di sebuah perusahaan, ya, yang biasa ketemu kantor-kantor, ya, atau antara bos dan bawahannya, atau antara sama karyawan, ya, atau antara sama masyarakat, ya. Nah, demikian tentang masalah ini. Baik, bahkan ulama yang lainnya mengatakan tentang masalah pentingnya juga teguran dan celaan pada saat yang tepat ialah ucapan Abu Darda, radhiyallahu taala anhu, "Itabul akh khairun min faqdihi." Celaan dari saudara kita lebih baik daripada tidak pernah celah sama sekali. Ini maksudnya dibawa ke pengertian di saat yang tepat. Nah, kemudian ucapan yang lainnya, yang ucapan seorang penyair, "Idza dhahaba al-'itabu falaysa wuddun wa yabqa al-wuddu ma baqiya al-'itab." Jika sudah tidak ada lagi teguran dan komentar dari teman, maka sudah tidak ada lagi rasa sayang dan cinta dari teman kita. Maka cinta dan sayang dari teman itu akan tetap ada selama ada teguran dan celaan ketika di saat yang tepat. Ya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, ya tentang pembahasan kita kali ini, bahwa hukum asal, sekali lagi, hukum asal mencela, menegur kekurangan pribadi teman kita itu tidak boleh sering-sering kita komentari. Tetapi tidak bisa kemudian kita biarkan begitu saja sampai melampaui batas dan melanggar aturan syariat. Kalau sudah melampaui batas yang kita khawatirkan melanggar aturan syariat, apalagi sudah terbukti melanggar aturan syariat, maka kita mencegahnya dengan cara mencela, menegur teman kita. Kemudian yang kedua, bagi kita misalkan yang sering dikomentari oleh teman kita, kita kepada teman, sekarang teman kita yang komentari kita itu sudah komentari sampai habis sama teman kita, ya, kekurangan kita sudah nggak bisa lolos dari pemantauannya, ya. Nah, itu jangan kemudian kita balas dengan tindakan yang setimpal. Tetapi jadikanlah itu sebagai teguran yang bermanfaat untuk muhasabatun nafsi. Untuk apa ini? Mengoreksi kekurangan diri kita sendiri. Dan kita anggap bahwasannya itu ialah wujud perhatian dari teman kita terhadap kita. Wujud sayangnya teman kita terhadap kita. Sebagaimana tadi itu, ya. Idza dzabal itabu falaysa wuddun. Jika sudah tidak ada lagi teguran dan celaan dari teman kita terhadap kita, maka berarti sudah tidak ada lagi kasih sayang dan perhatian dari teman. Wa yabqal wuddu ma baqiya al-itab. Karena rasa sayang sama teman itu masih akan ada selama ada teguran dari teman. Paham ya? Nah, ini penting sekali. Ini juga kalau kita amalkan, ya berat. Tetapi kalau kita biasakan, insya Allah akan terbiasa. Baik. Selanjutnya, bab berikutnya. Satu bab berikutnya. Tarkul istighfar. Tidak meremehkan teman. Wa minha tarkul istighfar bi ahadin minal khalqi. Di antara sikap yang harus kita amalkan dalam pergaulan sehari-hari dengan sama manusia ialah
tidak meremehkan seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kemampuan teman kita, jangan meremehkan kedudukan teman kita. Wa ma'rifatu kulli wahid minhum liyukrama ala qadri. Ya, tetapi hendaklah masing-masing mengenal kepribadian temannya supaya bisa memuliakan temannya, ya. Tidak meremehkan. Dan ada yang biasanya itu suka menjatuhkan, meremehkan temannya serendah-rendahnya. Kamu itu begini, ya. Bukan kelasmu ini. Semacam, ya. Remehkanlah pokoknya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi teman kita tadi untuk membuktikan keahlian dan kelebihan yang dimilikinya. Kenapa? Kita sudah terburu meremehkannya. Padahal meremehkan orang lain itu termasuk tindakan apa ini? Kesombongan. Al-kibru fatarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya. Qala Ibnu Mubarak, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, seorang tabi'in. Dia berkata, "Man istahaffa bil ulama, dhahabat akhiratuh. Wa man istahaffa bil umara, dhahabat dunyahu. Wa man istahaffa bil ikhwan, dhahabat muru'atuh." Ini akibat suka meremehkan apa ini? Orang lain. Dengan melihat siapa yang diremehkannya. Dia mengatakan, barang siapa yang meremehkan ulama, maka akan hilang akhiratnya. Ya, hilang akhiratnya enggak? Tidak bisa mengambil manfaat ilmu-ilmu dari para ulama tadi. Sehingga dia tidak paham agama. Karena enggak mau belajar kepada para ulama, meremehkan para ulama. Ya kan? Sehingga enggak paham agama. Nah, kalau enggak paham agama, berarti akhiratnya yang hancur, ya kan? Nah. Dan barang siapa yang meremehkan penguasa, penguasa muslim yang sah, suka meremehkan, suka menjatuhkan wibawanya, bukan umum, maka akan hilang dunianya. Mesti ya, penguasa itu kalau dipuji, dilem gitu ya, senang, ya, maka banyak sekali tunjangan-tunjangan, kesejahteraan, ya, yang diberikan kepada rakyatnya. Karena rakyatnya itu menjaga wibawa pemerintahnya, mendukung penuh kebijaksanaan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ya. Maka penguasanya merasa dihargai wibawanya, merasa dihormati oleh rakyatnya, maka dia akan menunjukkan balas budi supaya rakyatnya tetap sayang dan senang sama dia, supaya tidak digulingkan, ya. Gitu kebiasaan penguasaan gitu ya. Nah, maka kesejahteraan akan diberikan. Tapi kalau sudah diremehkan, dijatuhkan wibawanya di depan umum, maka maaf. Saat penguasa itu, maaf. Orang-orang semacam itu akan hilang dunianya. Maksudnya apa? Ya, diblokir, diboikot, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Udah, biarkan. Penguasanya ya sudah mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan pribadinya sebesarnya, nggak mau peduli dia mati apa. Silakan dia peduli. Soalnya sudah dijatuhkan itu. Ya, nah, seperti itu. Hilang dunianya, tak dapat. Kenapa? Meremehkan penguasa. Dan barang siapa yang meremehkan teman-temannya, maka akan hilang muruahnya. Seperti yang kita bahas dulu, apa muruah itu? Kewibawaannya hilang. Nah, semua teman-temannya diremehkan, maka dia tidak punya wibawa di depan teman-temannya yang lainnya. Kenapa? Dia mau diremehkan. Apa yang menghormati orang itu? Dia meremehkan saya. Dia meremehkan saya. Semua orang diremehkan. Terus siapa yang menghormati dia? Ya dia sendiri yang menghormati dirinya.
Padahal wibawa itu timbul dari penghormatan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya kan? Nah, kalau rasa hormat dari orang-orang yang ada di sekitarnya sudah nggak ada lagi, berarti dia sudah nggak punya wibawa, hilang muruahnya. Bagus ini ucapan Ibnu Umar, ya. Man istakhaffa bil ulama, zabat akhiratuhu, wa man istakhaffa bil umara, zabat dunyahu, wa man istakhaffa bil ikhwan, zabat muru'atuhu. Nah, baik. Ini sebagai tambahan dari bab iqrarul iqab, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi bermanfaat, dan insyaallah taala kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.